tapi Novi Pratiwi itu mempertanyakan bang, kenapa gitu, ada apa alasannya gitu, mungkin seperti apa bang? Kita berbuat baik kok harus ada alasan. Saya sih agak bingung ya, sorry aja gitu loh. Saya kasih tahu teman-teman, saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Nanti bisa aja dibilang saya kabur lah, inilah. Padahal saya bener-bener ini cuci darah nih. Dan salah satu-satunya cara untuk bisa sembuh adalah cangkok ginjal. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, saya pun bisa cangkok ginjal karena ada orang berbaik hati. Ada yang mau ngasih ginjalnya donor ke saya tanpa uang, Mas. Jadi kalau saya tanyakan, kenapa kok lu mau ngasih saya ginjal kamu tanpa uang? Kita pertanyakan di situ ya. Masa sih orang mau berbuat baik kita harus menanyakan? Jadi saya berpikir, saya nggak bisa balas budi orang itu yang kasih saya ginjal. Saya bisa balas budi dengan berbuat baik ke orang lain, ya kenapa saya nggak berbuat baik ke orang lain? Itu sih, Mas. Bang, kemarin bang, saya nggak ada nomor telepon Novi. Saya nggak tahu dia tinggal di mana. Jadi dia kan bilang, kalau nanya kenapa nggak nanya langsung. Kalau saya ada nomor teleponnya, udah pasti saya telepon langsung, saya tanya, ajakin ketemu. Cuma masalahnya saya nggak ada nomor teleponnya, satu. Terus kedua, Mas coba lihat pengacaranya. Pengacara si Novi siapa? Herwanto dan Coki Sitohang. Bagaimana cara dia ngomong ke saya? Selalu saya ada yang kabur, pergi Singapura biar mengulur-ulur sidangnya. Alvin kemana? Jangan tunda-tunda hasilnya. Alvin mau pergi ke luar negeri ya guys ya, sekitar 2-3 bulan dia mau cangkok ginjal katanya. Jadi selama menunggu dia kembali, kita bisa cangkok pohon mangga ya, siapa tahu berhasil gitu. Dia katanya mau cuci darah juga. Jadi selama menunggu kita cuci baju aja di rumah sambil ngedoain dia di sana, urusannya semuanya lancar ya. Kalau bisa jangan lama-lama Pin, kita penasaran sama hasilnya. Katanya kamu nuntut 1 triliun kata Novi. Bukan Judas si hutang loh ya, ini Judas si hota. Beliau ini salah satu timnya Alvin Lim ya. Bang Juda bilang kalau tuntutan 1 miliar itu cuma buat branding aja, bukan buat berondong. Kalau berondong serem dong, ya kan? Buat branding. Beliau tahu kalau itu nggak mungkin dikabulin sama hakim gitu. Jadi bener-bener buat branding doang, pure branding. Aduh, kejujuran Bang Juda ini memang nggak ada lawan ya. Lebih keren daripada Duda. Duda aja kadang suka bohong, ngakunya belum pernah nikah. Ih, Bang Juda tapi jujur banget, keren banget, sumpah. Ini tuh ibaratnya ini udah tahu kan, itu kagak bakal dikabulin tuntutan 1 triliunnya, tapi masih diketik di suratnya gitu ya kan, di surat LP-nya. Ini tuh sama aja ngabis-ngabisin tinta, Bang Juda. Udahlah, besok-besok kirimin alamat aja, gua bawain cumi-cumi. Ya, kita langsung ambil tinta dari cumi-cumi aja, tinta cumi-cumi biar hemat. Ya, karena kalau bikin LP-LP yang udah tahu kagak bakal dikabulin begini, habis-habis tinta, Bang. Sayang-sayang tintanya. Tapi salut loh sama Bang Juda ini, beliau ini udah jujur. Ya udahlah Bang, karena Bang Juda ini orangnya jujur, kita kapan-kapan nih kumpul semuanya sama lawyer-lawyer ya. Kita kopi darat ya, bareng-bareng makan bubur. Nah guys, ini nggak tahu benar atau bukan. Cuma ini Bapak Alvin ini katanya mau ke luar negeri dan itu sekitar 2 atau 3 bulan ya, katanya mau cangkok ginjal seperti itu ya. Namun di sini ya para netizen itu sudah bertanya-tanya, bahkan ada juga yang bingung gitu loh. Ada yang bilang jangan-jangan kabur atau jangan-jangan takut dan sebagainya. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Jadi banyak netizen tuh yang pandai tanya nih ya, di tengah kasus-kasus yang semakin memanas ya bersama si Bang Agus gitu ya. Bang Alvin Lim memilih ke luar negeri untuk beberapa bulan ya. Jadi seperti itu infonya. Mau ke luar negeri dulu ya. Tuh Pak Polisi, si Alvin Lim kemarin kan teriak-teriak belum ada yang
mendonorkan ginjalnya. Terus tiba-tiba udah dilaporin Teh Novi, sekarang bilang ada yang mau donor ginjal. Tiba-tiba gitu loh. Pak, lakukan pencekalan loh Pak. Kalau enggak sesuai informasi dari Pak Mahfud MD, dia itu kabur-kaburan Pak. Ngomongnya aja sebakul ya Pak ya. Ngomongnya sebakul. Saya udah mecat 4 jenderal kancil. Jenderal kancil ya itu Pak ya. Agus bakal ditinggalin sama Alvin Lim. Nah lo takut nggak tuh sendirian deh sekarang lugu. Menurut info, Alvin Lim akan melakukan pencakokan ginjal di Singapura selama kurang lebih 3 bulan. Selama Alvin Lim dalam pengobatan nanti, siapakah yang akan mengurusin si Agus? Apa benar anak buahnya yang kemarin viral itu sengaja disiapin buat ngejagain si Agus? Satu pesan buat Kak Alvin, jangan kabur-kaburan loh kok, beneran berobat loh. Udah dinotis soalnya sama Pak Mahfud MD, kita semua diingetin. Semoga kali ini nggak ngeles dan beneran berobat. Ya, hitung-hitung persiapan untuk menjalani masa tahanan nanti ya kan. Alvin ke luar negeri, nyot nyet nyot nyet nyot nyet nyot. Kabur kemana lu? Setiap mau ada sidang kasus pasti kabur-kaburan mulu, alasannya berobat. Kita tungguin sampai balik ke sini ya. Jangan lupa tuh oleh-oleh 1 triliun buat si Agus, biar dia seneng, biar nggak sedih lagi, biar Wawa juga dia senyum-senyum nongol di TV ya kan. Kalau kayak sekarang ini dunia persilatan sepertinya sepi tanpa si Wawa, cuma si Agus aja action sendiri sama elu. Maaf dikata nih kok, bukan apa-apa, kita nggak suka sama anak buah lu itu. Aduh nggak good looking, kita yang begini aja nggak suka sama dia, apalagi Teh Novi yang dibilang mon. Akhirnya Agus ditinggalkan oleh Farhad Abbas cuci tangan, ditinggalkan oleh Alvin Lim cuci darah, dan semua orang akan meninggalkan Agus dan Agus akan kembali ke titik nol. Sama seperti Norman Kamaru yang sempat terkenal lalu sekarang dilupakan dan ditinggalkan karena dia resign dari kepolisian, padahal dia itu terkenal gara-gara masyarakat simpatik sama dia. Di tengah stigma masyarakat kalau polisi itu menyeramkan, ternyata masih ada yang fun seperti Norman Kamaru, tapi dia justru malah meninggalkan polisinya. Si Agus juga begitu, yang dulunya dia itu adalah korban ya kan, selalu tertindas namanya korban, sekarang dia berubah peran menjadi antagonis, malah melaporkan Novi. Itulah yang akhirnya simpatik masyarakat itu terkikis dan Agus pun akan ditinggalkan pada akhirnya.